Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bener ningali nate bari gentas-gentas aya nu dongkap, aya nu teu aya gitu. Ieu asa ningali ami asa awet mending alhamdulillah. Kayak itu ayatnya kan itu. Anu betahankeun. Betahankeun anu wa manilali gas ieu nu lindek angel hiji nu ieu. Meni sok hoyong dongeng wa mah nyamiosnya. Da sareng sanes sareng batur kitu sareng aya. Di angkasan sugan malam minggu cing teden kan itu sebutnya cana minggu depan minggu depan teu mana mi kabeh minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu kita terima aja dengan syukuran, dengan berbaik sangka. Mudah-mudahan urang teu terang meureun teu kadari teh aya pamengan naonnya kitu. Urang mah puguh ngarep-ngarep padahal meureun aranjeun lagi hoyong gitu ngan can diparengkeun gitu. Nya aing teu dibenjokeun pinawira teu saha gitu. Ayeuna urang di lembur alhamdulillah rabbil alamin. Nu kedah pangpayeuna mah puja sareng puji syukur ka Gusti Allah urang sadaya dipaparinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Da karaos pisan ku aman terus kumanya terus pangpolot, pangpayeuna kitu. Jadi eta teh semuanya teh aduh kumaha nikmat sehat kita meni asa kumaha pisan kitu tah. Janten upami prak ngariung teh meni sok barangah teh kitu balaras kumaha ningali nu tarbih araya kitu. Mudah-mudahan saterasna dipasihan kalancaran, kemudahan menjadi yang lebih baik dari sekarang. Ayeuna bade nyadakeun tema masih organisasi Rabiul Awal kaping 24. Kitu hoyong nyelapkeun hoyong njelaskeun sakedik deui gitu. Anu bade dipedar dieu teh tentang salawat dan keutamaannya. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad Abdurrahman. Nabi SAW bersabda, ketika ada orang atau umatku uluk salam kepadaku sesudah aku tiada, maka Jibril menyampaikannya kepadaku, katanya, "Hai Muhammad, inilah salam dari Fulan putra Fulan." Lalu beliau menjawabnya, "Wa alaihi salam." Artinya, salam, rahmat, dan berkah Allah juga tetapkanlah kepadanya. Al-Faqih meriwayatkan sanadnya dari Anas Malik, katanya, Rasulullah SAW naik ke mimbar membaca amin, lalu naik dan membaca amin, lalu naik dan membaca amin, kemudian duduk di atasnya. Lalu Mu'adz Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebab ketika naik mimbar tadi baginda mengucapkan amin sampai 3 kali?" Jawabnya, Jibril datang dan berkata, "Hei Muhammad, orang yang menemui Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya hingga mati, maka masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya." Jawabku, amin. Jata jawaban amin nu kaiji. Amin. Amin. Dan orang yang mendapatkan kedua atau salah satu orang tuanya tetapi tidak berbakti kepadanya hingga mati, masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya.
Jawabku, amin. Dan orang yang mendengar sebutan asmamu tidak bersalawat hingga mati, masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Jawabku, amin. Jadi amin, amin, Pak. Amin. Panjang, amin nanya, mina panjang. Pondok panjang. Ada panjang. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Musayyah, kata Umar, aku mendengar bahwa doa setiap orang ditahan di antara langit dan bumi dan tidak akan naik kecuali jika dibacakan sholawat Nabi. Jantan upami ieu mah jadi kumahnya keur pernah ngupingkeun ngawitan di ieu mah sanes disamikeun dipamakeun beureunan kitu. Upami da kabukeun maca acan aya we acan pan suratnya. Surat atas di amplopan anu saya diamat, tapi pameta di perangkuan mah da moal didugikeun. Jadi diibaratkeun sareng ieu sholawat. Tapi yang ulah disamikeun di mah perumpamaan ngumpul gitu. Ku penting-pentingna gitu. Dari Muhammad bin Qadir dari Jabir Abdullah, Nabi SAW bersabda, orang yang berselawat kepadaku setiap hari 100 kali pasti dipenuhi 100 hajat keinginannya. 70 berupa urusan akhirat dan 30 urusan duniawi. Al-Hadis. Said Umar Ansori, salah satu peserta atau tentara pasukan perang, yaitu perang Badar, berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersalawat kepadaku 1 kali dengan ikhlas, maka Allah memberi rahmat 10 kepadanya dan derajatnya ditingkatkan 10 tingkat serta diampuni 10 dosanya. Murah mareh kieunya salawat sahiji oge. Al-Faqih dari ayahnya Sufyan As-Sauri, ketika tawaf melihat orang setiap mengangkat kaki dan meletakkannya membaca sholawat, lalu diperingatkan, hei kawan, kamu tidak bertasbih dan bertahlil, melainkan terus bersolawat saja. Apa dasarnya? Jawabnya, siapa Anda? Semoga Allah menyelamatkan Anda, jawabnya. Kata yang nanya, Sufyan As-Sauri. Lalu katanya, seandainya Anda bukan orang yang populer saat ini, pasti aku enggan memperkenalkan diri atau membuka rahasia diri, katanya. Jadi tika pungkur ge sok ayanya pami urang bade nyarios tadi tinggal heula jamina oh ieu lamun lain jeung di dinya mah urang mah bebeja pan sepeda tikit jadi mah teu meureuh kajanten nanti ka pungkur keneh. Pada di kupingna Sufyan As-Sauri janten anjeunna terus terang. Naon keterangan anak? Sewaktu aku menunaikan haji bersama ayah, lalu ia tertimpa musibah atau sakit di tengah jalan. Pada suatu malam aku tengah menjaganya, mendadak ia meninggal dunia, sedang mukanya berubah menjadi sangat hitam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukanya segera ditutup dengan sarung. Dan di tengah kesusahan itu aku tertidur. Mimpi bertemu dengan orang yang sangat bagus wajahnya dan berpakaian bersih serta semerbak bau harum. Mendekati mayit ayahku, ia membuka wajahnya dan mengusapnya. Akhirnya wajah ayahku berubah menjadi sangat putih. Lalu ia kembali dan dengan cepat aku memegang gamisnya seraya bertanya, siapakah Anda ini? Jawabnya, masa kamu tidak tahu? Masa kamu tidak kenal? Aku inilah Muhammad bin Abdullah, pembawa wahyu Allah atau Al-Quran, dan ayahmu adalah orang yang terlalu menuruti nafsunya.
banyak dosanya, tetapi ia senang bersolawat kepadaku. Kemudian sewaktu ditimpa musibah yang demikian ini, ia minta bantuanku dan aku cepat-cepat membantunya. Dan ketahuilah bahwa aku senang membantu orang yang banyak berselawat kepadaku. Akhirnya aku terbangun dari mimpiku, dan terbukti dengan nyata perubahan wajah ayahku menjadi sangat putih. Tos rubara di pedar ke utamaan salawat masih serkene pinggir. Dari Amar Dinar dari Abu Jabar, Nabi SAW bersabda, orang yang enggan atau lupa bersalawat kepadaku berarti ia tersesat jauh dari jalan sorga. Al-Hadis. Dari Abu Hurairah dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, ada 4 faktor penyebab penyesalan atau kekecewaan, yaitu ada berapa tadi? Ada 4 ya. 1. Kencing berdiri, sering pisan itu dicari waskelnya. 2. Terburu mengusap dahi sebelum selesai sholat. 3. Tidak menjawab suara azan atau muadzin. 4. Tidak bersolawat kepadaku saat aku disebut orang, atau dalam kurung kikir membaca solawat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bersalawatlah kepadaku karena dengan salawat lenyaplah kotoran atau dosamu, dan memohonlah kepada Allah dengan wasilahku. Para sahabat bertanya, apa itu wasilah atau perantaranya ya Rasulullah? Jawabnya, yaitu derajat tertinggi di surga yang tidak mungkin dapat diperoleh kecuali hanya oleh satu orang manusia. Harapanku mudah-mudahan aku Muhammadlah satu-satunya manusia yang mencapainya. Ternyata emang yang mendapat syafaat emang Rasulullah. Jadi itu tika pungkuna oge terus diharapkan ku anjeunna. Seandainya balasan salawat bagi pembacanya terbatas hanya memperoleh syafaat Nabi SAW, itu saja sudah dapat dipastikan atau cukup menjadi kewajiban bagi manusia yang berotak normal untuk meningkatkannya atau memperbaikinya. Apalagi dengan adanya jaminan diampuni dosanya dan memperoleh salawat atau rahmat dari Allah. Dan tendasar pisan salawatnya. Sekarang dari Anas, Nabi SAW bersabda, orang yang bersalawat sekali kepadaku, pasti Allah memberi 10 rahmat kepadanya dan dilenyapkan 10 dosa-dosanya. Al-Hadis. Jika Anda ingin membuktikan secara nyata tentang kebesaran atau bacaan sholawat dibandingkan dengan ibadat lainnya, coba perhatikan dan analisalah ayat berikut ini. Paskan sekedik deh. Kurang ngilari pembuktian tadi yang secara nyata disebutkan di suratnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Oleh karena itu bersalawatlah dan uluk salamlah kepadanya, hei orang-orang yang beriman. Jadi bandingan jelas pisan Allah sareng malaikatnya salat pirakurang di sholawat yang maksana merenik itu pengumpul gitu teh.
ku kedah-kedahna itu jantan dibanding-bandingkan gitu. Pada setiap ibadah seruannya langsung ditujukan kepada Allah, kepada hambanya. Tetapi ada kelainan atau keistimewaan khusus ibadah sholawat. Bahkan dinyatakan Allah sendirilah mengawalinya atau bersalawat. Lalu diikuti oleh para malaikat. Pada akhirnya diserukan dengan tekanan wajib bersalawat manusia yang beriman, mukmin dan muslim. Maka dengan demikian terbukti dengan nyata bahwa salawat adalah ibadah yang paling istimewa atau tertinggi di antara ibadat-ibadat yang lainnya. Al-Faqih dengan ulasannya. Dari Abu Rahman Abu Laila dari Ka'ab Ujrah, kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya cara bersalawat kepadamu? Jawabnya, bacalah. Ya panginten salawat dibakukan anu diti nabi teh. Bacalah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sholaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setengah lainnya salawat itu Allahumma sholaita anta wa malaikataka ala Muhammadin. Setengah lagi salawat itu Allahumma inni usiduka wa usidu wa malaikataka anni usolli ala Muhammadin. Artinya, ya Allah, aku mohon persaksian darimu dan para malaikatmu bahwa aku bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan ada pula salawat seperti di bawah ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ulama zakarokal zakiruna wa ghafala an dzikrihi al-ghafiluna. Artinya, ya Allah, tetapkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, Nabi yang ummi, dan seluruh kerabat serta sahabatnya sepanjang manusia berzikir atau melupakan jumlah mereka. Ieu teh dina bahasa mentos ieu teh sadaya saeutna. Tapi hoyong dibeberkeun bari anu puguh nama hoyong aya keterangan kumaha teh pencesalaresna kapungkur teh aso kenging bacaan sholawat bari harita memang momennya itu dengan sholawat itu teh berpengaruh banget gitu bagi ke sanes kehidupan kenyataan dan waktu itu misalnya dalam kesulitan tak maksud teh tak apa ya semua teh tidak jauh dari tidak jauh dari syarat tujuan-tujuan sholawat yang sepenuhnya gitu. Misalnya kieu wagadu pengalaman sanes pengalaman nguping ceramah kajian tapi hilap di mana tapi da emut baik gitu. Suatu jamaah teh ngariung biasa sareng Kanjeng Nabi gitu, sareng bangsawan Quraisy Arab gitu. Kita paham kalau bangsawan Quraisy Arab itu kental dengan egonya, dengan gimananya gitu, itu karena memang bangsawan itu. Tiba-tiba datang seorang yang biasa saja gitu. Memang udah akhlak Nabi Muhammad itu kan akhlakul karimah, jadi disambut dengan sebaiknya. Menurut nama mangga kalau silahkan masuk gitu, terus dipernahkeun calik malah duduknya itu malah diposisikan lebih tinggi dari nabinya sendiri. Nya dengan sendirinya jamaah di situ muncul budak ayeuna mah pengen tanya siapa dia kali kok segitu nyamat meureun kitunya muncul bahasa budak ayeuna namanya. Gitu. Nah, pisan gitu. Tapi Nabi Muhammad paham dengan situasi jamaah nanti gitu. Jangan banyak terangkeun.
inilah orang yang dijamin masuk surga karena dia yang paling banyak membaca sholawat. Anjeunna teh masih rada kerung kana sakumaha lobana sih masuk sholawat, mun sakumaha juta diterangkeun. Tamata kuat teh jadi sholawat eta teh dicepeng itu tadi di emut-emut gitu sholawatna teh kieu. Ayeuna maksa teh kuat teh bade diluruskeun san pangaosan ayeuna alasan Mang Haji Udin langkung kumahanya langkung mendalamin rumpakan. Nah iya ari wa mapan sakapendak gitu tah bacaan teh kieu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man sholla alaihi. Hiji. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusolli alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusolli alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama amartana bi sholati alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama yang bagi sholatu alaihi. Anu pihartosanana kira langkung pami tepat ya teh ya teh aya nu bade ngalereskeun kitu tah. Anu hiji Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man sholla alaihi. Saya bersolawat sebanyak orang, sehitungan orang yang bersolawat. Nu kahiji, tas nu kedua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusolli alaihi. Saya bersolawat sehitungan atau sebanyak atau sejumlah orang yang tidak bersolawat. Tadi yang bersolawat, sekarang yang tidak bersolawat. Kan otomatis semua ya. Terus nukatilana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an sholli alaihi. Saya bersolawat selayaknya orang yang cinta bersolawat. Satu keempat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama amartana bi sholati alaihi. Saya bersolawat selayaknya orang yang diperintah bersolawat. Terus nukatilana kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama yang bagi sholatu alaihi. Saya bersolawat selayaknya orang atau seharusnya orang bersolawat. Kata diantara saya kata mana? Ain hiji deui mah jadi seiring dengan waktu itu momennya pengalaman keadaan sendiri lagi terpuruk, lagi keadaan gimana gitu sedih. Boleh wakil ke belakang ya, belakangnya jauh sekali di tahun 65 karena berhubungan dengan sholawat ini. Tahu emang bagi yang lain bermakna banget apa gimana, tapi bagi gua sendiri posisinya gimana banget gitu. Hadepan buatan mereka budak hiji akhiran tahun 65 tahun Juli, tapi kasih saat Juli Agustus September kira-kira September geus pada Septembernya Oktober eta teh Pak Ujat teh tos mangkat ka Pakistan utusan misi luar negeri untuk mempertahankan daerah Kashmir. Aya kan sejarah eta. Oh iya, urang ayeuna tararangan kan perebutan daerah Kashmir itu nya. Sekali daerah sekali kapungkur bisa atau nya suami terang. Terus daerah Kashmir nya. Eta teh ai urang mah di Indonesia ngabantu Pakistan. Ari India mah dibantuna ku Inggris. Jelas jauh kekuatannya gitu. Da bade mangkat nage di Jakarta oge dirahasiakeun disebutkeun ya usut punya usut cenah masuk teh kapal teh dilebatkeun ke kapal India nu ageung gitu da di kapal urang mah kapal torpedo gitu. Udah itu mah cerita macam-macam yang berdampak ke uaknya gitu. Di saat seperti itu bumi karek ngalih ke komplek bari komplek depan ari komplek bangsa kuricak mah di pangkar pisan. Bari situasinya jelas bukan waktu hurimat tidak memadai lah gitu, tapi apa ceritanya memang harus kita syukuri, kita terima apa adanya. Tetangga kiri kanan tak can aya
dewasa nanti canaga keur ieu keneh istrina keur ngalahirkeun. Ai tiba-tiba teh mama teh ujug aya ka ditu sareng Manggani. Manggani teh anu harita mah janten keneh angkatan darat ke mayor ka naon kitu nu kaya acara naon kitu tah. Mampir ka ditu teh. Nyamber eta disebut asa ngimpi, bener-bener asa ngimpi tah tuh cek teh. Mana pajamanan kedua pan menuju zaman geus orang teh saling mencurigai teh kitu. Terus di komplek itu dia terus aya militer terus aya jadi semua konsenyiring di tempat. ditaros ku mbah teh. Di dia jeung saha nyali rawae ceng teh mah. Ai tetangga kita katu teh acan aya Marios kasumur kumainan sepuhnya. Aya cai sumur tang kaluar teh ada teu acan. Ya baru selesai sekali teh komplek teh tapi atas kabujang butuh gitu. Terus gitu teh meureun mbah teh da kumaena meureun ningali anak lalik di lembur batur jeung orok umur 2 bulan. Jadi anjeunna teh timbul ngajak naon kitu mah balik jeung mama di batur. Ayo teh spontan ngajauh tetapi disebut spontan ya emang beralasan juga logis gitu. Lamun wih kalembur erek kumaha urusan anak budak teh urusan anak kumaha urusan anak kumaha gitu. Terus ujug mangkat wih pan ka Purwa pamiti Jakarta enjing teh ka Majalang kate sontan teh da mau teh jadi cek teh mama ada saur aujana teh ulah ngantunkeun pamita can dongkap mah eta mun anjeunna teh di dieu teh nuju gencar-gencarna masihan kajian teh jadi ulah ngan seorang perempuan nggak boleh meninggalkan selama belum diberi izin oleh suaminya. Jamuran emeutan mama teh tidak semudah itu memberikan kajian ke orang lain pas kena dirinya sendiri mapan gimana gitu. Terus kita tengah ulang baik anak jadi hamil ini pengen mau geus atuh marek balik deui jeung Manggani ayeuna jika nu kuhat teh gitu nya wa maklum punya punten cetinya mah bisa salah salamat kalanya nampun eta tilu tilebet keluar itu teh wa barina nanggeui orok kitu ditinggalkeun mau nganturkeun ka jalan geus mapah berharap sing ngalieu deui teh kitu meureun kumanya mah ieu henteu sebab teu ieu meureun teu asa terus dugi ka bumi terus arus tengah ulang. Tadi mah teu segalo itu. Tapi sesudah ada perbandingan mau diajak pulang, jadi kan mikir ka ditu ka ditu kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi, tetangga teu acan aya. Salaki di mana beja. Nah, da teu kayak nyeratan ada kamen pangan. Dirinya teh urang terus dikir, terus nyaos gitu. Emot ayan mematahan sholawat sholawatnya saja as-sholatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qolat hilati adrikni. Jadi pan ari ngaos mah kada di luar tempat tidurnya ai dilami-lami dikantunkeun cepat jero orok pan meureun nangis ai keluar kalebet bae reungit eta namina di komplek anyar ngalih reungit mun ceuk nu gede bongis sagede gede reungit teh gandeng gitu. Jadi upami kula multa disesep-sepkeun terus aya nu keluar masuk deui. Jadi terus bari dilebat teh macan naon. Bener-bener eta mah sholawat teh dihayati teh kitu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi gapai tangan adrikni tulungan abdi. Jadi segala sesuatu kalau dengan perasaan eta mah dia asanya berat maka dugi ka eta teh hilap. Tah sarengkeun adina anu baku mah teh teu aya nya salat-salat kitu teh nya. Teu aya bagi wa tos memori pisan. Nah kedudukannya itu seperti apa gitu yang sebenarnya gitu. Mungkin dipasihan penjelasanna sampai wadina ieu kenana teh
pan ika pungkur mah teu acan aya pencerahan naon nembe sakapandak nyalira seperti itu dengan segala memorinya, dengan segala perasaannya gitu tah. Ayeuna pan sok harusnya mudah dibakukan misalnya gitu tah. Ya jelas menu sholatan terus dibakukan ini untuk kesehariannya gitu. Apalagi yang sholawat yang paling banyak kita terjadi kalau masa asa kabita gitu. Manawi eta tentang nanti kajian sholawat nutina buku ieu ditambih dongeng uwa bari punten nya rada ye jadi rada ngalilakeun cek urang nama dongeng nu ti huruf maksudnya jadi hoyong nerangkeun teh seseorang yang di perantauan dengan segala disebut keterbatasan tinggal boleh ya dengan segala permasalahannya seperti itu sehingga akan menimbulkan hal-hal yang seperti itu juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim asa pakemplong gitu sedang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari yang disampaikan, selawat sesuatu yang istimewa. Keistimewaan salawat dibandingkan ibadah yang lain karena ibadah salawat ini juga yang melaksanakan Allah dan malaikat juga. Ini perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang membedakan salawat keistimewaannya dengan yang lain adalah karena Allah juga melaksanakan. Kalau dalam ibadah yang lain tidak, Allah perintah haji, Allah tidak haji dah. Hanya perintahnya saja. Terus Allah merintahkan puasa, belum dengar kita Allah itu berpuasa. Allah merintahkan zakat, belum dengar kita Allah itu berzakat. Tapi Allah merintahkan salawat, ya langsung Allahnya juga ikut salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini pertama di salawat ibadah ini juga Allah ikut melaksanakan salawat ya. Tentunya dengan beda pelaksanaannya itu. Beda dengan kita bersalawat maksudnya. Tapi intinya sama bersalawat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat ini adalah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di hidup ini ada cinta segitiga sebetulnya itu. Dengan Allah itu hubungan kita yang paling intens, yang paling kuat namanya salat ya. Salat ya. Dengan Nabi namanya salawat ya. Dengan sesama manusia namanya silat ya. Silaturahim ya. Silat sama. Salat, salawat, silat sama-sama hubungan intinya itu hubungan kita dengan Allah itu yang paling intensnya melalui salat. Hubungan dengan Nabi salawat, hubungan dengan sama manusia adalah silaturahim. Tentang salawat berhubungan dengan Nabi karena ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisanadin jayyid, sanadnya jayyid baik. Ada hadis begini, Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada seorang yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku ya, sehingga aku menjawab baginya salam. Jadi kalau ada orang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, Allah
mengembalikan roh Nabi kepada beliau dan beliau menjawab salam. Mungkin kaitannya dengan salawat yang terakhir tadi, yang khudbiyati apa itu? Khalat illati adrikni. Tapi lihat dulu awalnya gimana? Assalatu wassalamu alaika. Nah, itu kan ada salam kepada Nabi. Ini bukan dengan hadis ini ya. Jadi bacaannya itu bukan dengan hadis ini, ada kata salamnya. Sebab di hadis ini tidak ada seseorang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku rohku hatta arudda alis salam, sehingga aku mengembalikan salam kepada orang yang tadi mengucapkan salam itu. Di bacaan tadi ada salatu wassalamu ya sayyidi berarti ya. Terus disebut apalagi itu qalat hilati gitu ya. Ya, khudbiyadi. Oh, qalat hilati adrikni. Kalau dihubungkan dengan hadis ini mungkin karena roh Nabi dikembalikan oleh Allah bagi orang yang menyampaikan salam kepadanya, kepada beliau. Iya, Umi. Ada. Ya silakan. Tapi sami di pasien tapi tidak pernah mendapatkan momen yang itu benar-benar senang kayak gitu. Jadi tidak menyentuh banget gitu. Ya harus dicocokkan memang dengan riwayat sebisa-bisa dipapai itu ya. Jadi bacaan itu dicocokkan dengan hadis maksudnya. Hadisnya diperiksa kembali, ada pemeriksaan hadisnya ini. Min hadis Abu Hurairah bisa jadi baik hadisnya. Jadi isinya dengan yang disampaikan tadi kan ada ketersambungannya itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini hanya bagian dari hikmahnya baca salawat itu. Yang paling penting baca salawat adalah melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu. Perintah Allahnya itu sallu itu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Terus tadi kan orang yang baca salawat akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya bagian rahmat Allah tadi di bacaan salawat itu saat kepepet, qalat hilati itu kepepet artinya. Kami minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala melalui salawat ini. Melalui perintah Allah dalam salawat ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ini barangkali yang tadi banyak yang tidak tahu ini yang disampaikan cerita lewat. Wah itu dulu di Jakarta Utara ya. Di Priok itu tadi kan kurang ada kata Jakarta, kurang ini ya biar dengan segala keindahannya ya, dengan segala suka dukanya lah gitu. Dengan segala duka-dukanya dan sukanya gitu. Dukanya itu banyak disebut saya, duka dan sukanya gitu. Di tahun 65 Priok ya, mana itu? Di Cerincing di Komplek Dewa Ruci. Di Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Ya, biar yang kecil-kecil ini tahu gitu ya. Di Jakarta, yang pernah ke Jakarta, apalagi yang di Jakarta tahu kehidupan Jakarta itu. Apalagi Jakarta Utara, apalagi dekat Senen dulu itu. Kalau Jakarta Utara mau ke Jakarta Selatan, sepengalaman gua waktu udah kerja suka minder, agak minder gitu. Soalnya Jakarta Selatan orang-orangnya lebih elit gitu. Kalau Jakarta Utara karena kampungan gitu. Tak bawaannya seperti itu gitu. Ada nama sana ya. Tapi apa namanya? Ya itu jadi pengalaman Uwak yang paling tua di Jakarta dulu gitu kehidupannya. Ditinggalkan oleh Uwak almarhum Ujak kan di Marinir banyak ada angkatan laut ya. Angkatan laut bagian itu. Kapal. Kashmir segala macam itu tadi ditinggalkan. Berapa bulan tuh? 5 bulan. 5 bulan. Makanya pulang tuh karena terjadi perdamaian Tashkent. Kalau tidak terjadi perdamaian Tashkent mah nggak tahu ceritanya, soalnya India lebih kuat gitu karena itu sokong oleh Inggris gitu.
5 bulan masih di bawah target Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang 9 bulan juga ada, yang 13 bulan ada. Maaf dari kemana-mana. Ya, apa pengalaman hidup biar benar. Jadi ceritakan yang begini-begini dialami oleh kita yang nyata nih. Ya, pengalaman nyata begini disampaikan. Wah, ini bagian kepahitan hidup barangkali yang sekarang mengalami gitu ya, mengalami. Ada yang 9 bulan ya Pak. Waktu Eis kan lagi umur 15. Ini bulan-bulannya dulu, lamanya itu. Iya, Eis waktu itu umur 15 bulan, jadi masih main, masih di rumah. Ditinggalnya itu 9 bulan. Oh, 9 bulan. Dan itu 2 tahun. Itunya operasinya di Tanjung Pinang. Iya. Setahu Eis biasanya kalau ada orang laki-laki ke rumah itu yang misalnya mau ngasih gaji, mau ngasih beras gitu, beras disebutnya. Gitu. Paling kalau ada yang ke rumah mau ngapain? Kasih uang ya, pemimikan anaknya juga dari kecil tegas kayak gitu. Hitungan begitu. Ya udah pulang, jangan ngobrol aja. Ya izin, maaf ya kok Dek, udah enggak apa-apa. Teralihkan ya sekalinya. Mesti dalam bayangan saya tuh punya bapak seperti apa terapal merenang gitu. Ai bapak nanti dongkap. Teruskan rumah tapi dah wih merenang lami-lami teh ngerungsing, baiknya kok nggak pulang-pulang, kamu mau pulang-pulang, istri ya. Di situ tekan bapak gitu, saya meren antara berharap tapi dah terapal mana gitu, tapi dah berharap. Kita pergi kakeknya sambil ibu itu saya nggak mau handi biasa-biasa gitu. Sudah tinggalkan 9 bulan tuh ya. Iya, perkenalan lagi gitu. Jadi ini maksudnya pengalaman bandingkan dengan sekarang, misalnya Maudin nih, ini anak-anak Hanif, anak-anak yang ada Afif, Arif ada ya. Hanif, Syafiq. Kalau Abi pulang tuh seminggu ke Madura, sebentar itu 9 bulan tuh. Belum apa-apa. Sekarang kalau anak ya. Setiap tahun. Abahnya di sini itu. Dan membandingkan awal langsung ya. Jadi bandingkan dengan yang sekarang itu yang minim barangkali ya. Abahnya ada di Majalengka seminggu gitu. Ya biasa aja itu 9 bulan. Itu maksudnya. Jadi kepahitan orang tua dulu itu lebih dari kita maksudnya gitu ya. Itu 9 bulan ditinggalkan. Setiap tahun itu ada aja perginya gitu. Iya, ada aja gitu. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Jadi sekarang kalau hanya ditinggalkan seminggu, 2 minggu, tong cengeng dah maksudnya gitu. Jadi ya kalau seperti saya kadang-kadang pulang seminggu, mungkin 2 minggu gitu ya. Jadi yang ditinggalkan di sini itu tong cengeng gitu ya. Maksudnya itu ada kakak yang lebih lama ditinggalkan maksudnya begitu. Udah, jadi begini-begini itu mudah-mudahan menjadikan hidup kita lebih kuat gitu ya. Apalagi hanya tinggal ke Bandung gitu ya, apa gitu sekolah di mana dah bolak-balik seminggu pulang lagi, pulang. Sekarang ada telepon, ada WA, ada apa lagi itu, ada video call macam-macam. Dulu nggak ada, sampai suratan nggak boleh dulu. Surat harus ke komandan. Nggak boleh kirim surat pada dulu. Itu nggak boleh komunikasi betul. Sekarang dah. Jadi misalnya nanti ada ditinggalkan umroh, ada ditinggalkan haji 40 hari enteng. Kalau melihat itu tadi 5 bulan, 9 bulan. Jadi biar hidup tuh tegar gitu ya, ada ketegaran hidup, tercengeng hidup lah gitu ya, kira-kira gitu. Saya juga kan sama perantauan sudah lebih 20 tahun perantauan gitu ya. Jauh dari orang tua, dia dulu, dia nau di dia, ya biasa-biasa aja. Kenapa? Innamal mu'minun ikhwatun. Kuncinya adalah keimanan, orang beriman bersaudara. Wallahu a'lam. Jadi biar ini ketegaran hidup model begini itu, gitu ya. Biasa aja. Lagi di Jakarta situasinya begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sekarang enak maksudnya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak, dari saudara-saudara yang tua ini. Wallahu a'lam. Kembali pada hadis, juga ada hadis ini peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis bihasbil mu'min minal bukhli an udhkar 'indahu falyusalli 'alayya. Cukup seorang mukmin tergolong orang medit, orang bakhil, orang koret
kalau disebut nama Nabi kemudian tidak bersalawat. Jadi orang yang tidak bersalawat ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tergolong orang yang bakhil di sini. Tergolong orang yang bakhil. Ini hadisnya hasan sahih, hadisnya baik ya. Jadi bakhil itu bukan hanya menyangkut harta, ternyata termasuk juga kalau orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tidak bersalawat, itu tergolong bakhil waktu itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang salawat ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan taufik ya dengan pengetahuan tentang salawat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memanfaatkan ya ilmu ini, mudah-mudahan. Sebab bagaimanapun tingginya ilmu, banyaknya ilmu, tapi tidak dapat taufik, tidak diaksesi oleh Allah, taufik itu tidak, maksudnya disetujui oleh Allah, tidak dapat persetujuan dari Allah, tidak teramalkan, maka ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk syukur pada Allah, untuk zikir pada Allah, tolong untuk beribadah yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan bagi kita untuk berzikir, bersyukur, dan mudah-mudahan juga ibadah yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.